Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kepada yang sangat kami hormati pembina Yayasan Beli Bapak Arif Sodikin Yayasan Al-Ikhlas Kembang, kepada Ketua Yayasan Al-Ikhlas Kembang Pak Aris Bowo dan jajarannya, kepada yang kami hormati Ketua Takmir dan jajarannya Masjid Al-Ikhlas, yang sangat kami hormati juga beliau Ustadz Ul Anwar sebagai pembicara hari ini yang sudah rawuh di tengah-tengah kita dan bahkan sudah mendarat di Jepara sejak kemarin siang. Saudara-saudaraku yang hadir memenuhi undangan kami, para asatid STTP MI Ibnu Sina, hadirin rahimakumullah. Pertama kali marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuajahah di tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Ikhlas, dalam acara menyambut datangnya bulan Ramadan dengan kajian dan membawa ilmu yang berkah, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga teriring tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, sampai pada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin, Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, merupakan susunan acara menyambut bulan Ramadan. Kami beri tema bahagia merindu Ramadan dengan infak sepenuh hati. Acara yang kami selenggarakan pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga nanti sambutan dari beliau pembina Yayasan Al-Ikhlas Kembang, kemudian yang keempat kajian ilmu hari ini, kemudian lain-lain dan penutup. Hadirin rahimakumullah, merupakan acara yang pertama adalah pembukaan. Kami hantarkan dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Merupakan rangkaian acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi kepada Ananda Hilmi dan Ananda Naim. Dipersilakan. Sini. Iya.
mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس من والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ananda Naim dan Anda Ilmi. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran yang dilantunkan tadi mampu menyentuh hati kita dan memberikan rahmat kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mohon maaf untuk peserta kajian agak maju ke depan Kak Cinong, karena ada yang di belakang mepet ini. Mohon maaf ya. Ya, maju. Ya, cukup. Terima kasih. Hadirin rahimakumullah, merupakan acara yang ketiga adalah sambutan dari pembina Yayasan Al-Ikhlas Sembang yang kami hormati Ustadz Arif Sodikin. Dipersilakan. Nogatat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Saiful Anwar yang posisinya ini masih bersembunyi di belakang. Yang kami hormati Takmir Masjid Al-Ikhlas Kembang, demikian juga pengurus Yayasan Keluarga Besar Mitis STTP Ibnu Umar, para santri, dan semua undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Tidak lupa mari kita senantiasa untuk saling mengingatkan, tetap bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan ini kita ditemukan Allah di masjid ini dalam keadaan aman, nyaman, sehingga kita bisa menikmati pertemuan ini. Bayangkan kalau seandainya kejadian ini di Palestina tidak bisa seperti ini. Begitu ada pertemuan masih berpikir jangan-jangan ada rudal yang sedang dikirim. Makan juga belum tentu terjadwal dengan baik. Tapi alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat dan aman. Maka dari itu mari kita syukur bersama. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang layak mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Hari ini kita bersyukur juga karena Ustadz Saiful Anwar bisa hadir di tengah kita. Harapan kita yang hadir ini bisa menjadi manusia yang luar biasa, apalagi nanti di bulan suci Ramadan, karena yang kita hadirkan adalah Ustadz yang luar biasa. Beliau juga penceramah, penulis, melalang buana kemana-mana ya. Maka beberapa bulan yang lalu, tahun kemarin kami ketemu, waktu itu cuacanya masih mendung. Nanti kalau sudah terang ngisi di Jepara ya, insya Allah. Nah, meskipun sekarang itu hujan tapi cerah, tidak mendung. Maka dari itu janji saya ini sudah terpenuhi. Ya, Allah kabulkan. Dalam waktu yang sangat singkat, lantaran Pak Aan, kita bisa menghadirkan beliau. Harapan kami para jamaah bisa mengikuti secara maksimal, apalagi bila kita hadirkan menjelang bulan suci Ramadan. Dan itu sudah menjadi tradisi di Masjid Al-Ikhlas Kembang ini. Kalau sebelum Ramadan kita menghadirkan mubalek dari luar Jepara, dengan harapan masjid yang kita bangun, yang milik kita bersama ini, di bulan Ramadan itu
bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, terutama di 10 hari di akhir Ramadan yang biasanya selalu ada iktikaf. Segala potensi mari kita kerahkan, potensi fisik karena puasa butuh fisik, potensi rohani karena memang butuh kesadaran dan ketekunan, juga potensi mal, sedekahnya ditingkatkan secara maksimal. Mudah-mudahan dengan meningkatkan berbagai potensi yang kita miliki, maka kita akan menjadi orang yang sukses di dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan kami atas nama pengurus masjid, panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelayanan kami, pelayanan panitia, banyak yang kurang memuaskan, dan kepada panitia dan semuanya yang menyiapkan acara ini kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebenarnya kami sampaikan kepada Ustaz Arif Sodikin yang telah memberikan kata pengantar dalam sambutan kajian hari ini. Hadirin yang berbahagia, merupakan acara inti hari ini yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Saiful Anwar. Sebelumnya saya sedikit memberi ulasan tentang beliau. Sejak kemarin siang sudah berada di Jepara beliau, dari rumah beliau. Ini roadshow ya, roadshow lokal ya. Jadi sebenarnya sudah diinisiasi oleh teman-teman dari Takmir. Hari ini ada kajian yang disampaikan oleh Ustadz Arif tadi, juga dukungan beliau untuk mendatangkan dari luar Jepara. Nah, qadarullah beliau Ustadz Saiful Anwar bisa bahkan lebih pagi seperti perkiraan kami, sehingga sebelum duhur sudah sampai di Jepara, dan langsung malamnya semalam kita sudah ada ngaji tentang manajemen masjid di Al-Mutakin Kancilan. Ada juga yang rawuh hari ini. Kemudian mulai sejak 3:30 barangkali subuh juga sudah kajian di Nasil Quran Selagi ya, tentang public speaking. Dan hari ini beliau utamanya ya di sini untuk yang kajiannya tentang menyambut Ramadan. Jadi jazakumullah, beliau sehat ya, agaknya ngantuk barangkali, mohon maaf. Karena memanfaatkan ilmu beliau tentu aji mumpung ya, mumpung di Jepara gitu, kita manfaatkan ilmunya, mudah-mudahan berkah untuk kita sekalian. Jadi beliau itu yang kita bisa kenal adalah penulis buku dan trainer, termasuk buku yang beliau ciptakan adalah buku Abata, kemudian ada buku Alan si anak hebat, ada buku Nis Reina gadis cilik berkarakter, kemudian yang penulis rubrik parenting di beberapa majalah, ada majalah Askia, ada majalah Ulul Albab, bahkan tidak hanya di Jawa tapi di luar Jawa juga. Kemudian beliau trainer, banyak trainer yang sudah beliau berikan, ada Quranic parenting, ada Smart Quranic Education dan lain-lain. Termasuk catatan kami, beliau adalah Direktur Diklat Juara Indonesia, Owner Juara Indonesia, dan Owner Juz Amma Indonesia.
luar biasa. Beliau ada di tengah-tengah kita, mudah-mudahan bisa mewarnai hari ini menjadi warna yang berkah untuk ilmu kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari. Hadirin yang kami hormati, untuk itu yang kami hormati beliau Ustadz Saiful Ammar, dipersilahkan. Cek. Boleh sekarang diatur saya sampai jam berapa? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita pada pagi ini bisa berkumpul. Ayol hadirun wal hadirat, para peserta atau jamaah sekalian, kita sampaikan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kalau disebut ngantuk, ya memang ngantuk, tapi harus ditahan. Karena memang acara intinya ternyata pagi ini, tapi saya sudah 2 kali setelah mendarat ya. Tadi bahasanya mendarat pakai helikopter kalau mendarat ya. Mendarat di kota yang jalannya penuh lobang. Saya dibisiki sama Mas Zulkarnain, kenal ya? Jadi di Jepara itu selain yang saya tahu adalah jago ukir, bukan hanya ternyata tidak hanya ngukir kayu jati, tapi bahkan bisa mengukir jalan raya. Begitu keluar dari Demak masuk Jepara, ada kata maaf, jalan berlobang, hati-hati jalan berlobang, segera akan dibangun. Pernah baca itu enggak? Nah segeranya itu kapan nggak tahu, sudah 2 kali ganti presiden kan? Baik, para jamaah sekalian, para ibu, para bapak, para remaja dan anak-anak sekalian, saya ke Jepara itu ternyata ini saya pernah ke sini 15 tahun yang lalu. Saya diingatkan sama bos kita Pak Toto itu, mana Pak Toto ya? Dulu Pak Toto di sini yang penguasanya mengundang saya itu 2010 katanya, saya nggak ingat. Ini belum ada nih gedung sebesar ini, masih kata Pak Toto sendiri masih kandang ayam sebelah sana itu, kandang kambing ya. Saya mengisi ke sini, ada yang ingat nggak saya pernah ngisi acara di sini? Tapi belum gedung ini, ketika masih awal-awal MIT Ibnu Sina ini. Ternyata subhanallah luar biasa perkembangannya ya. Dan sudah ganti kepala sekolah. Itu yang mengawali ingat saya di sini itu adalah kepala sekolah yang setelah Pak Toto. Siapa namanya? Siapa namanya? Loh kok nggak pada kenal? Saya aja kenal. Saya diingatkan sama Pak Miftah, ternyata Pak Miftah termasuk generasi yang pernah ketika hadir saya di sini, ada Pak Miftah di sini sudah lahir. Oh, saya karena pernah ke Jepara
Di antaranya mengisi di MI, MI-nya apa saya lupa. Ternyata ketika saya mendarat tadi, kemudian mendarat itu dibawa ke sini sama panitia. Begitu asik ngobrol dengan Mas Jul, tibalah komandannya MIT ini, Pak Miftah itu. Saya sudah kenal. Loh, kenal di mana? Ternyata saya pernah ngisi parenting di sini. Ada yang ingat nggak Bapak Ibu? Saya aja udah lupa. Wajar kalau Anda lupa ya. Baik, pagi ini kita sekitar berapa? 15 menit? 20 menit? Setengah jam? Bolehlah sama teman ditambah atau dikurang. Tema kita, ini bukan tema dari saya, ini dari panitia. Panjang banget kalimatnya ya. Temanya adalah bahagia merindu Ramadan dengan infak sepenuh hati. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bahagia merindu Ramadan dengan infak sepenuh hati. Bisa difahami? Bahagia merindu Ramadan dengan infak sepenuh hati. Ada kata-kata infak. Berarti saya sudah berpikir, saya sudah ada dalam pikiran saya, Anda semua sudah berdompet. Datang ke sini karena endingnya nanti adalah ada penggalangan dana. Yang belum ambil dompet silakan pulang dulu. Tidak jadi acara ya. Baik, para peserta semuanya, saya awali. Mari awali hari dengan cinta. Ini tolong masukin ininya apa namanya? Ini, sebelah situ. Saya berdiri. Sebelah sini. Ini. Nah, ini. Awali harimu dengan cinta. Mohon berdiri boleh ya? Boleh nggak? Boleh. Boleh kan? Baik. Para peserta semuanya, mari pastikan setiap hari, setiap pagi, awali hari-hari kita dengan cinta. Dengan apa? Dengan cinta. Awali hari-hari kita selalu dengan cinta. Jadi cinta itu tentu cinta kepada Allah yang pertama, ya kan? Setelah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Kita meneladani, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Baru cinta kepada ayah, ibu, orang tua kita. Ada yang tidak punya orang tua di sini? Kita cintai orang tua setelah mencintai Allah dan Rasul. Seorang istri cintai suaminya, suami cintai istrinya, ayah ibu cintai anaknya, para anak cintai orang tuanya. Pastikan mengawali hari selalu dengan cinta. Bangun, kita mesti kalau cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, bangunnya jam berapa? Sebelum adzan subuh. Bukti cinta kita kepada Allah, kita sudah bangun sebelum adzan subuh. Bukti cinta kepada suami atau istri, bangunkan siapa yang lebih dulu bangun, ajak untuk bangun lebih awal sebelum adzan subuh. Yang mencintai anak, bangunkan anaknya dengan cinta agar mencintai Allah dan Rasulnya. Itu landasan awal. Bagaimana kita mau merindu Ramadan kalau hari-hari kita belum mempersiapkan diri untuk mencintai Allah dan Rasulnya? Sudah bisa ya? Nggak bisa. Oh. Kemudian dalam mencintai Allah dan Rasul, kita mesti ada tadarus pagi, ada zikir pagi, ya kan? Sholat subuh mesti diawali dengan 2 rakaat. 2 rakaat qobliyah, ya. Jadi mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai orang yang ada di rumah itu. Baik, para peserta sekalian, Rasul kita itu merindui kita. Boleh berdiri tidak? Semua boleh berdiri? Saya harap semua berdiri, silakan.
Ayo semua kita, kecuali yang lagi sakit enggak apa-apa. Semua ibu-ibu kita berdiri semua. Baik. Para ayah, para bunda, anak-anak sekalian, 15 abad silam ketika Rasul masih hidup dan berada bersama para sahabatnya yang mulia, satu waktu Rasul menatap wajahnya para sahabat, perlahan satu demi satu dilihat, dari yang paling depan ke tengah. Ketika itu Rasul bertanya, wahai sahabatku, wahai saudaraku, tahukah kamu siapa hamba yang dimuliakan Allah? Para sahabat terdiam. Rasul bertanya, para sahabat terdiam. Siapa hamba yang dimuliakan Allah? Tiba-tiba dari agak belakang ada yang angkat tangan. Ya Rasul, hamba yang dimuliakan Allah tentu para malaikat ya Rasulullah. Rasul menatap wajah orang yang menjawab itu, tersenyum. Dia katakan, atau beliau katakan, ya, para malaikat adalah hamba yang dimuliakan Allah. Tentu mereka selalu taat dan tidak pernah bermaksiat. Tetapi bukan itu yang aku maksud. Terdiam lagi para sahabat. Siapa kira-kira jawaban dari pertanyaan sang Rasul? Siapa hamba Allah yang dimuliakan? Kembali ada yang angkat tangan. Ya Rasulullah, bukankah mereka para nabi dan rasul, hamba-hamba yang dimuliakan itu? Rasul melihat lagi, menatap wajah orang yang menjawab. Beliau tersenyum. Sang sahabat pun tersenyum. Ya, tentu para nabi dan rasul, mereka orang-orang pilihan, mereka orang-orang terbaik, mereka yang membawa risalah. Tentu mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi bukan itu juga yang aku maksud. Hadirin semua, perhatikan baik-baik. Ketika yang kedua dari pertanyaan Rasul juga belum yang dimaksud oleh Rasul, semakin sepi, semakin hening para sahabat. Siapa lagi mereka? Apalagi yang harus dijawab kepada Rasul dengan pertanyaan siapa hamba Allah yang dimuliakan itu? Ada lagi yang, bahkan untuk yang ketiga kali yang mau menjawab, dari duduknya para ibu, para bapak, dari duduknya sahabat itu setengah berdiri. Ya Rasulullah, apakah yang engkau maksud hamba-hamba yang dimuliakan itu adalah kami-kami ini para sahabatmu? Di situ Bapak Ibu, suasana semakin hening. Para sahabat ikut tersenyum semua ketika Rasul juga tersenyum dengan jawaban ini. Subhanallah, Rasul bukan saja memandangi satu wajah yang menjawab yang ketiga tadi, tetapi Rasul kembali memandangi sahabat-sahabat yang lain yang ada di sekitar itu. Dan saat itu ada Abu Bakar radhiyallahu an, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Semua merasa senang. Kemudian Rasul menyampaikan jawabannya. Ya, kalian semua, saudaraku, sahabatku, kalianlah orang-orang yang dimuliakan. Kalian berjuang bersamaku, hijrah menemaniku. Tetapi masih ada yang lain. Bisa dibayangkan para ayah, para ibu, anak-anak sekalian, ternyata jawaban ketiga pun
belum yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadinya sempat tersenyum, bangga bahwa disebut oleh Rasul, iya saudaraku, sahabatku adalah juga hamba yang dimuliakan. Begitu Rasul mengatakan, tapi masih ada yang lain. Terdiam lagi, hening lagi. Suasana di majelis Rasul saat itu hening, semakin sepi, lebih sepi dari yang pertama, kedua, ketiga jawaban tadi. Tidak salah jawabannya, tetapi masih ada jawaban yang terbaik yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suasana yang hening itu, wahai para peserta semuanya, ketika suasana hening itu tiba-tiba terdengar suara tangis. Ada suara tangis. Semakin hening, semakin terdengar jelas suara tangis itu. Para sahabat nengok kanan kiri, siapa gerangan yang menangis? Ternyata yang menangis adalah baginda mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menangis. Begitu menangis Rasul, para sahabat yang lain tidak tahu apa alasannya, ikut menangis. Sehingga ada satu dari mereka yang berani bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau menangis? Kembali sang Rasul setelah meneteskan air mata yang begitu berderai banyak, ia menatap lagi para sahabatnya, kemudian beliau sampaikan, sahabatku, saudaraku, hamba-hamba Allah yang dimuliakan itu adalah mereka dari umatku yang jauh nanti akan datang setelah wafatku nanti. Mereka tidak pernah melihat aku, kata Nabi. Mereka tidak pernah sholat bersamaku, kata Nabi. Mereka tidak pernah berjihad bersamaku, kata Nabi. Tapi mereka mencintai Allah, mereka mencintai Rasulnya, mencintai aku, dan mereka menghidupkan sunnah-sunnahku. Mereka itu adalah umatku. Para peserta semuanya, jadi siapa yang dirindui oleh Rasul 15 abad yang lalu? Adalah para umat Islam atau kaum muslimin yang merindukan Rasul, dan Rasul merindui kita. Jadi kalau Anda merindui Rasul, insya Allah sudah terjawab oleh Rasul 15 abad yang silam. Ada yang rindu pada Rasulullah SAW? Angkat tangannya yang rindu kepada Rasul. Subhanallah, subhanallah. Semoga kita nanti bisa dibangkitkan dan bersama Rasulullah SAW di dalam jannahnya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Para peserta semuanya, Rasul sudah berkata kepada para sahabatnya, sudah menyampaikan kabar. Kalimat yang beliau sampaikan, mereka tidak pernah sholat bersamaku, mereka tidak pernah berjihad bersamaku, mereka tidak pernah hijrah berjuang bersamaku, mereka tidak pernah mengenali aku, tetapi mereka merindui aku. Maka saksikan wahai sahabatku, aku pun merindui mereka. Semoga mereka itulah yang dimaksud adalah kita-kita, hadirin sekalian. Insya Allah semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita ingin bersama Rasulullah SAW, tentu kita ada rasa rindu kepada beliau. Rindu itu karena ada sesuatu yang kita cintai, kita sayangi, betul? Karena ada yang kita sayangi, kita cintai. Maka untuk melepas kerinduan itu mesti dengan berjibaku apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan kerinduannya, maka mereka lakukan. Betul-betul mereka bersiap sedia bagaimana rindu kepada Nabi akan dilakukan apapun. Bahkan rindu kepada sesama manusia saja bisa maksimal ia lakukan. Berjibaku betul-betul. Apalagi kalau kita ingin dengan tema bahagia, pastikan kita bahagia merindui Ramadan. Para peserta sekalian, ini contoh wujud rindu.
Kalau bisa terlihat gambarnya, lucu memang, tapi ini bukti bahwa sebuah kerinduan seperti ini berdesakan di dalam truk, tapi yang penting bisa pulang kampung, betul tidak? Karena ada rindu dengan kampung halaman, rindu dengan orang-orang yang di kampung, sehingga wajar kalau setiap tahunnya di Indonesia ini ada mudik, sampai bela-belain ngutang untuk mudik. Itu karena apa? Melepas kerinduan, betul tidak? Itulah rindu. Ini bukan rindu kepada Rasul, tapi begitulah gambaran orang yang rindu. Dia rela untuk berkorban, menyiapkan segalanya, bahkan berdesakan di dalam kereta. Kalau hanya punya kerbau, naik kerbau dia untuk mewujudkan rindunya, ya nggak? Tidak mesti pesawat. Halo, itulah sebuah kerinduan. Ini padahal bukan rindu kepada Rasul, rindu kepada orang tuanya, rindu kepada tetangganya, rindu kepada guru ngajinya, sampai rela berdesakan naik kereta. Itulah rindu. Lihat betapa rindunya, sampai dia bertumpuk-tumpuk, tapi yang penting nanti ketemu dengan orang yang dia cintai, orang yang dikasihi. Inilah gambar kerinduan. Bisa dibayangkan ya bagaimana rindu? Nah, Anda tinggal membayangkan bagaimana rindu kita kepada Ramadan. Kalau rindu kepada Lebaran Idul Fitri saja sampai seperti kucing begitu, mending kalau pakai motor yang bagus. Ini kan yang ada 4 kucing nih yang pakai motor bagus, yang lainnya kan berdesakan itu di atas bis tingkat itu, sampai di atas-atasnya itu, demi pulang kampung. Dan itu yang terjadi setiap tahun di Indonesia. Anehnya rindu kepada Ramadan tidak seberapa, begitu rindu saat Lebaran luar biasa. Maka mari pastikan kita orang-orang baik, tunjukkan bahwa kita rindu Ramadan itu dengan kebaikan. Ada alasannya. Mengapa kita rindu kepada Ramadan? Di antaranya karena dosa. Jangan lupa itu. Bukan karena pengen takjil bareng kemudian makannya gurame bakar, bukan. Rindu Ramadan itu karena kita sadar diri bahwa kita ini penuh dosa. Saudara sekalian, ada yang tidak berdosa di sini? Silakan berdiri. Gak ada. Ini pendosa semua. Ibu, bapak, bahkan dosa itu bagaikan debu yang bisa nempel di mata, bisa nempel di telinga, bisa di kepala, bisa di rambut, bisa di kaki, bisa sekujur tubuh, betul tidak? Kita ini penuh dosa, maka rindu Ramadan itu karena kita sadar bahwa kita dosa, kita pengen ketemu Ramadan supaya dosa kita tersampaikan, rindunya terluapkan, hilang nanti. Dosa itu dengan kerinduan ketemu dengan bulan Ramadan. Karena ketika itu ada kalimat dari Nabi kita Muhammad SAW, bu dan liman adroka Ramadan falam yukfarlah. Ini bukan kalimatnya Nabi, tapi ini dari Jibril alaihissalam ketika naik mimbar. Begitu di kalimat ini disebutkan oleh Jibril, Rasulullah SAW amin. Ada 3 amin, salah satunya ini. Kata Jibril, celakalah orang-orang yang sudah jumpa dengan bulan Ramadan tetapi belum diampuni dosanya. Maka rindu jangan sekedar rindu, pastikan rindu kita diantaranya untuk menghapus dosa. Karena Ramadan dalam Islam kita tahu Ramadan itu adalah bagaikan hujan di awal musim. Tahu hujan di awal musim? Apakah hujan di awal musim? Nih kita ibaratnya gini, di musim kemarau itu betapa dahsyatnya debu, ya kan? Betapa dahsyatnya debu yang akhirnya pohon-pohon pun penuh dengan daun-daunannya penuh dengan debu. Pernah kebayang ya kemarau? Pernah kebayang kemarau ya? Ini kan musim hujan nih sekarang. Kemarau, ketika kemarau dan musim debu itu subhanallah, semua pohon bahkan genteng-genteng atap-atap rumah itu berdebu, jemuran pun bahkan ikut berdebu ketika kemarau. Ramadan kata Nabi itu bagaikan musim hujan atau
awal musim hujan. Hujan di awal musim, maksudnya gitu. Apa yang terjadi? Anda bisa bayangkan ketika semua dedaunan, atap-atap rumah itu tiba-tiba ada hujan di awal, apakah langsung bersih semua? Langsung bersih semua? Tentu tidak. Masih ada, apalagi yang sampai debunya masuk ke sela-sela begitu ya. Kalau hanya di atas di permukaan saja mungkin iya. Tapi ketika hujan itu, ketika debu itu masuk di sela-selanya, maka akan lama dan tidak cukup sekali dengan guyuran air hujan. Itulah dosa. Ketika dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang gampang dihapus, dengan Ramadan bisa terhapus. Tapi ada dosa-dosa yang tidak semudah itu dihapus. Maka pastikan para peserta semuanya, rindunya Ramadan itu karena kita merasa punya dosa dan ingin agar dosa itu betul-betul mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan adalah bulan pengampunan. Ramadan adalah bulan di mana dihapuskannya dosa-dosa. Pintu surganya terbuka lebar, pintu nerakanya ditutup, bahkan iblis saja dibelenggu, setannya dibelenggu. Jadi apalagi alasan kita sebagai hamba, sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW, kalau kemudian di bulan Ramadan kok masih bisa bermaksiat? Yang biasa mengajak untuk maksiat adalah setan, iblis. Padahal di bulan Ramadan iblis atau setan itu dibelenggu. Kok ada di bulan Ramadan masih berbuat maksiat? Tentu ini karena ajaran iblis sebelumnya sangat kuat tertanam dalam pikiran orang-orang itu. Kita jangan sampai terjadi begitu. Di bulan Ramadan saatnya kita melebur dosa, karena bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Bahkan pintu surga dibuka, pintu nerakanya ditutup. Pahala pun dikalikan lipat, berlipat-lipat. Pahala sunnah bisa dinilai pahala wajib. Satu kebaikan dilipatkan 10 sampai 700. Apa yang tidak tertarik dari Ramadan? Bagaimana mungkin kita tidak rindu dengan Ramadan? Maka kalau judulnya bahagia merindu Ramadan, itu dahsyat sekali judul ini. Bukan sekedar kata-kata, tapi perlu action. Perlu kita membuktikan, kita tunjukkan. Bukan masalah kita sudah berapa kali ketemu Ramadan, tapi mari pastikan Ramadan esok harus lebih baik dari Ramadan yang sudah berlalu. Betul? Siap Bapak Ibu? Anak-anak sekalian siap? Pastikan Ramadan tahun depan, atau ke tahun depan, hari-hari depan ini menjelang Ramadan ini, pastikan kita harus lebih baik dari Ramadan yang sudah berlalu. Sekecil apapun kalau itu kemaksiatan dan merusak Ramadan, jangan kita lakukan. Tambahkan lagi ilmu kita, supaya Ramadan kita tahun ini akan lebih baik dari yang sebelumnya. Bulan Ramadan bulan mulia. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ada Lailatul Qadar, nilainya satu malam bagaikan 1000 bulan. Bayangkan kalau kita melakukan kebaikan di malam itu, dan pas malaikat seluruhnya, bukan hanya Jibril, turun ke bumi menyaksikan kita ketika berbuat baik, maka bagaikan 1000 bulan kita ibadah. Ketika dihitung 1000 bulan sama dengan berapa? 80 sekian tahun, 85 tahun, 83 tahun. Padahal hari ini jarang orang yang usianya sampai 83 tahun. Jadi kalau kita dapati satu saja, satu malam Lailatul Qadar, dan kalau bulan-bulan yang Ramadan yang sudah berlalu belum merasakan itu, ayo pastikan Ramadan tahun ini yang hanya beberapa hari ke depan, kita siapkan diri. Karena rindu tidak cukup dengan kata-kata, tapi mari buktikan. Seperti tadi itu, orang yang rindu kampung halaman, dia rela berdesakan naik kereta, dia rela berdesakan di atas bis, dia rela bahkan naik kerbau. Tadi gambarnya dari Jakarta naik kerbau berapa hari nyampe, tapi karena rindu ya dilakukan. Kalau memang ada ya. Dan betapa bahagianya ketika rindu itu terluapkan sampai kampung halaman, ketemu ayahnya, ketemu ibunya, ketemu neneknya, ketemu kakeknya dalam keadaan sehat semua. Subhanallah, kalau itu kita jadikan bahwa kehadiran
orang ketika pulang kampung itu adalah bagaikan rindu kita terhadap Ramadan, itu artinya dosanya terhapus. Dosa kita sudah terhapus semua di bulan Ramadan. Itu yang kita harapkan. Nah, ini temanya dikaitkan dengan sedekah. Saya tidak tahu apakah karena masjidnya belum selesai sehingga harus ada kata-kata sedekah memanjangkan judul sedekah sepenuh hati, saya nggak ngerti. Tapi yang hadir sekarang ini pernah membaca judulnya kan? Judul untuk hari ini sudah dibaca semua kan? Bahwa judul hari ini adalah bahagia merindu Ramadan, sedekah sepenuh hati. Sudah baca ya? Sudah baca belum sebelum datang ke sini? Sudah? Oke. Kita buktikan kalau sudah baca apa belumnya, kita nanti buktikan ya. Halo? Siap buktikan? Siap buktikan? Saya sudah berkeringat ini. Tinggal pengen lihat buktinya nanti ya. Perhatikan, soal sedekah kata Nabi, harta itu, perhatikan, apa yang kita makan habis, betul? Nih, apa yang kita punya ini, kalau yang dimakan pasti habis, yang dipakai pasti rusak. Itu kata Nabi. Ada yang awet dan akan langgeng, bahkan akan ketemu dan menjadikan penyelamat kita, yaitu harta yang disedekahkan. Jadi saya berharap semuanya sudah memahami bahwa sedekah adalah harta milik kita yang akan langgeng kekal abadi, bahkan akan menjemput kita nanti di akhirat. Perhatikan baik-baik, semua yang milik kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jangankan itu, saya tadi di kamar mandi apa sih, pesantren apa tadi namanya, Nasirul Quran. Saya masuk kamar mandi Nasirul Quran yang judulnya bukan miliknya seseorang, tapi ada tulisan untuk tamu. Itu masuk kamar mandi, saya baca tulisannya, ngeri banget kalimatnya. Apa yang Anda lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu di kamar mandi loh. Padahal di kamar mandi itu kalau nggak kentut pipis, paling tinggi BAB. Dipertanggungjawabkan, memang iya. Coba kalau kentutnya anak-anak Nasirul Quran itu, BAB-nya anak Nasirul Quran, baunya itu kan dipertanggungjawabkan itu. Ketika nanti datang peserta atau orang yang masuk kamar mandi berikutnya, baunya siapa ini tadi? Itu dosa tidak begitu itu? Dosa, jangan salah. Bahkan siksa kubur yang terbanyak siapa? Siapa mereka? Orang yang tidak bersih dalam bersuci, betul? Naudzubillah, sampai terdengar jeritnya, terdengar teriaknya, disiksa kubur gara-gara pipis. Makanya tadi saya diingatkan itu di kamar mandi itu, ya Allah ngeri banget itu. Apa yang Anda lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya gitu. Itu hanya karena pipis. Loh, bagaimana dengan harta yang kita miliki? Bagaimana dengan baju? Ingat, baju kita, pakaian kita, kalau sudah 40 hari kok tidak pernah dipakai lagi, lebih baik di mana? Disedekahkan. Pastikan pakaian kita pernah dipakai untuk sholat. Jadi para peserta sekalian, sedekah ini adalah harta sesungguhnya milik kita. Maka saya pengen tahu nih, kita buktikan sedekah kita untuk panitianya, untuk apa mas? Nanti sedekahnya ini untuk apa ini? Masjid ya? Untuk masjid, kawan-kawan semuanya, sedekah kita hari ini buktikan bahwa Anda merindui Ramadan dengan menghapuskan dosa-dosa, salah satunya juga dengan memperbanyak sedekah. Dan kita persiapkan Ramadan hanya beberapa hari, kita sudah siapkan sekarang ini di bulan Sya'ban, bulan yang dimana Rasulullah SAW tidak pernah lebih berpuasanya lebih banyak dari bulan-bulan yang lain selain Ramadan, adalah di bulan Sya'ban. Kita rindu Ramadan karena banyak hal, dan sekarang rindu Ramadan dibuktikannya dengan sedekah. Sedekah itu, ini nilai-nilai sedekah: bisa menghapus dosa, menambah rezeki, terbebas dari kekikiran, semakin dekat kepada Allah, jauh dari azab, derajat kita naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
dan bahkan bisa terhindar dari bencana. Para ayah, para ibu, ini poin-poin yang bisa menguatkan agar kita sedekah. Terlebih sedekah dalam rangka mempersiapkan diri, membersihkan diri menghadapi Ramadan, sehingga kita ketemu dengan Ramadan itu lebih leluasa, kita bisa memaksimalkan hari-hari di bulan Ramadan. Dari panitia menyampaikan kepada saya bahwa infak yang akan dikumpulkan ini nanti adalah untuk masjid, entah untuk pembangunannya atau membeli makan gratis untuk besok makannya. Bisa saja kan? Ya kita ikuti aja, terserah takmir masjid. Mungkin hari Jumat besok makannya lebih enak hari Jumatnya kan, dikumpulkan uangnya sekarang. Oke, yang jelas kita sedekah itu akan menjadi harta yang abadi, kekal. Sudah sebentar lagi ya habis ya. Baik. Apalagi bagi kita para ayah, para ibu yang dosa kepada anak-anak. Pernah merasa berdosa nggak Pak sama anak-anak kita sendiri? Pasti ya. Kalau kita merasa ibadah kita ini biasa-biasa, bahkan keropos dalam ibadah, itu menunjukkan bahwa kita memang perlu ketemu Ramadan. Dan sebelum ketemu Ramadan kita persiapkan diri. Maka bagi orang yang betul-betul merasa banget dosanya banyak, merasa banget kurang amal baiknya, kurang amal solehnya, ini kita mau ketemu Ramadan nih, mari jadikan Ramadan itu bagaikan kepompong. Tahu kepompong ya? Bahasa Jeparanya apa kepompong? Tahu kepompong nggak? Entung. Entung. Tahu entung nggak? Hah? Entung. Tahu entung tahu nggak? Alah kepompong angel banget. Tahu kepompong kan? Tahu kepompong? Kepompong itu adalah sebuah proses dalam kehidupan seekor atau dunia kupu-kupu, metamorfosis ya. Anda suka dengan kupu-kupu? Suka? Senang melihat kupu-kupu terbang? Senang melihat warna-warni kupu-kupu? Kalau kita ibaratkan dengan dunia kita sebagai muslim, kupu-kupu itu ibarat orang soleh yang memberikan manfaat kepada banyak orang. Tapi Anda harus tahu, sebelum jadi kupu-kupu, dia itu jadi ulat, ya kan? Halo? Tahu ulat? Ulat itu apa? Ciri khas ulat itu apa? Apa sih? Jelei apa? Menjelei, menjijikan. Siapa sih orang yang suka dengan ulat? Enggak. Ada ulat tuh langsung, apalagi para perempuan itu. Sampai sebegitunya dengan ulat, ya kan? Tidak melihat, hanya dikasih cerita saja, itu perempuan sampai bergini-gini. Aku sing ora ndelok wae. Gimana bahasanya tuh? Aku sih nggak lihat aja ngeri, apalagi kamu yang megang. Itu ulat. Tapi perhatikan, ulat itu ketika sudah masuk ke pompong, dia berubah kemudian menjadi kupu-kupu. Iya kan begitu kan? Itu kalau kita sebagai muslim yang baik, ayo persiapkan diri kita. Ramadan itu bagaikan kepompong untuk kita bersemedi, memperbaiki diri agar keluar Ramadan kita menjadi kupu-kupu yang berterbangan, memberikan manfaat kepada banyak orang. Jadi ketika Ramadan itu betul-betul kita jadikan sebagai kepompong, tempat bersemedi, tempat diam diri, memperbanyak amal, memperbanyak ibadah, memperbanyak kebaikan. Semakin hebat kepada orang tua, semakin sayang kepada ibu, semakin hormat kepada ayah, sayang kepada adik, kepada kakak, kepada guru. Begitu semua dilakukan kebaikan-kebaikan itu bagaikan kita sedang berada dalam kepompong yang nanti saatnya keluar menjadi kupu-kupu. Itulah proses. Para peserta sekalian,
Saya ngos-ngosan. Tapi saya berharap Anda paham ya. Bisa paham Bapak Ibu? Anak-anak sekalian bisa memahami apa yang saya sampaikan? Kalau ulat itu ketika dilahirkan berupa telur dulu. Kupu-kupu itu awalnya telur, jadi ulat, dari ulat masuk ke pompong, benar baru kupu-kupu. Begitu ya? Tapi manusia terbalik. Begitu lahir itu kayak kupu-kupu, indah, menyenangkan, gemesin. Ya. Kayak di rumahnya Mas An itu ada Mbak Zenah itu. Anaknya Mas Zul. Iya, masih lucu, masih gemesin. Mohnya bilang mohnya tuh lucu. Anak kecil, gemesin. Kita juga nih, bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh, dulunya gemesin, dicubit-cubit, gemesin, bahkan dilempar-lempar begitu ya kan. Sekarang bukan gemesin, nyebelin. Konon kata orang tua, kenapa anak-anak kecil gemesin? Karena belum ada dosa ya kan. Belum ada dosa, tapi memang dalam Islam adalah masih fitrah, masih suci. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisani. Setiap bayi lahir itu pasti suci. Nah kita para peserta sekalian, kita harap Ramadan nanti yang beberapa hari ke depan ini, jadikan Ramadan itu kepompong, kita bisa maksimal di dalam Ramadan itu, sehingga nanti Idul Fitri kembali ke suci, kembali ke fitrah, itu betul-betul terjadi pada masing-masing kita, insya Allah. Yuk kita berlomba, fastabikul khairat. Yang hadir di sini, ayah, ibu, anak-anak semuanya, pastikan kita bisa berlomba untuk meraih kebaikan sebanyak-banyaknya. Bahkan kita sudah menyempit, mengecil dosa itu, sehingga kita kembali kepada fitrah, menjadi manfaat ke banyak orang. Dan salah satu yang diinginkan oleh panitia di sini adalah tunjukkan bahwa Anda benar-benar rindu dengan Ramadan, adalah sedekah. Oke, siap ya? Ini waktunya sudah mau habis kan? Ya, sudah mau habis ya? Sedikit lagi ya. Nah, ini aja. Baik, saya pengen tahu semua berpasang-pasangan, berhadap-hadapan. Ambil temennya berhadap-hadapan, Pak. Ayo semuanya berhadapan. Ibu hadap-hadapan sama ibu lagi. Nah, ayo semuanya berhadapan. Tidak harus menghadap ke sini. Berhadapan dengan temennya. Ayo, ini berhadapan ke sini. Berhadapan. Ya, dengan cari-cari kawannya. Ayo, semuanya berdua. Kalau ada yang tidak punya temennya, bertiga boleh. Ayo berdua, cepat. Berdua, semuanya berdua. Ayo berdua. Oke? Sudah berdua semua? Ada yang belum punya pasangan? Nggak apa-apa, sama anak kecil boleh. Ini kan udah gede. Itu pasangannya sama depan. Sudah punya pasangan semua? Aduh, maaf. Baik. Dijabat tangannya. Ayo salaman. Iya. Senyum, kasih senyum. Iya. Dipeluk. Iya. Baik. Saya ingin Anda, selain Allah yang tahu, perhatikan baik-baik. Ini endingnya dari materi saya. Setelah itu kita tutup, bubar, makan bersama. Endingnya, Anda semua tadi sudah berpelukan? Sudah kenal orang yang ada di depannya? Yang nggak kenal pun nanti kenalan lagi. Sama-sama Jepara. Bergantian. Berdua itu bergantian. Selain Allah yang tahu, Anda bisikan kepada teman yang ada di depan Anda itu, gantian ya, berdua kan, gantian. Bisikan mau sedekah berapa. Tolong, ini secret, ini rahasia, tolong rahasia. Saya katakan,
Anda berdosa kalau Anda menyebutkan nilai rupiah teman Anda yang tadi berdua tadi. Anda berdosa. Kecuali kalau teman Anda, ora popo, kabarkan aja kepada yang lain. Tapi secara umum Anda tidak boleh menyebutkan kepada siapapun tanpa izin dari teman Anda yang tadi di hadapan. Paham maksud saya? Paham? Oke, sekarang kita bagi. Bukan kita bagi. Ada yang kelinci dan ada yang apa? Satunya apa? Selain kelinci? Kucing. Ya. Jadi ini dua ini kucing dan kelinci ya. Sekarang yang coba angkat tangan yang kelinci dulu. Salah satu jadi kelinci. Ya, angkat tangan kelinci. Berarti satunya nanti kucing ya. Yang angkat tangan ini kelinci. Yang angkat tangan kelinci ya. Sudah semua angkat tangan dulu kelinci. Jangan dua-duanya angkat tangan ya. Oke. Sudah kelinci ya. Turunkan tangannya. Sekarang yang kucing angkat tangan. Iya. Oke. Baik. Mendekat, merapat. Kucing dan kelinci merapat. Oke. Bisikkan. Kelinci, halo kelinci. Kelinci, bisikkan kepada kucing. Saya hari ini atau besok atau nanti tanggalnya bisa disebut. Mau sedekah untuk Masjid Al-Ikhlas ini 25.500.000. Gitu ya. Kalau tidak bisa hari ini, bisa disebutkan tanggalnya berapa, bulan apa boleh. Tidak mesti hari ini. Tapi Anda berikrar sedekah dalam rangka menunjukkan bahwa Anda rindu Ramadan. Bisa paham? Oke, sekarang kelinci. Kelinci sampaikan kepada kucing. 1, 2, 3. Berapapun, 2.000, 3.000, 5.000 boleh, berapapun, barang juga boleh, mobil, motor, sawah boleh, berapapun. Sudah kelinci sudah? Kucing angkat tangan kucing. Sudah mendengar kelinci bersedekah? Sudah? Sudah terdengar jelas? Angkanya terdengar? Atau ada berupa barang? Ada nggak yang berupa barang? Tidak ya? Diulangi. Baik, sekarang kucing yang menyampaikan kepada kelinci. Siap kucing? Boleh tidak uang boleh. Mungkin mau menyedekahkan kipas angin, mau menyedekahkan ban mobil di rumah, menyedekahkan sawah, atau menyedekahkan uang 2.000, 5.000, 10.000, 10 juta boleh. Ya, sekarang kucing silakan sampaikan niat baik Anda untuk bersedekah di Masjid Al-Ikhlas ini. Mulai kucing sampaikan. Sudah? Baik, kalau sudah hadap sini semua lagi. Ya, hadap sini semuanya lagi. Baik. Terima kasih para peserta semuanya. Yang pasti Allah mendengar janji kita, betul? Allah mendengar janji kita. Kemudian antar kucing dan kelinci, hanya kucing dan kelinci aja yang tahu. Biarkan mermut nggak usah tahu. Jangan kuda biar nggak usah tahu ya. Antara kucing dan kelinci tadi yang sejoli tadi. Jika perlu, ini nanti tergantung panitia. Segera datangi panitia, kawan saya tikus gitu ya. Tapi enggak usah lah, jangan, nanti lebih susah lagi. Udah gitu aja, Anda berjanji tadi sudah ya. Nah, infaknya nanti dikumpulkan, bagaimana panitia itu urusan panitia. Yang jelas Anda sudah berjanji kepada Allah dengan teman Anda sendiri bahwa Anda mau berinfak. Sekalipun 2.000 ikhlas itu baik ya kan, apalagi 10 juta ikhlas ya. Coba 10 juta ikhlas dengan 5.000 tidak ikhlas, mending pilih mana? 10 juta ikhlas, 5.000 nggak ikhlas, pilih mana? Ya pilih 10 juta. Bodoh banget milih 5.000. Sudah 5.000 nggak ikhlas lagi. Ya, jangan terjadi itu. Baik, barakallahu fikum. Demikian para peserta semuanya, ini yang bisa saya sampaikan.
mudah-mudahan kita kembali kepada fitrah nanti setelah Ramadan. Dan hari ini kita bersiap-siap taubat, menghapus segala dosa, mempersiapkan rindu kita ketemu Ramadan, di antaranya dengan sedekah. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya kembalikan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow, berkeringat ya. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz yang telah ngos-ngosan ya, memberikan pencerahan untuk kita hari ini tentang merindu bulan suci Ramadan, kemudian diniatkan juga untuk ikhlas dengan sepenuh hati berinfak. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kalau ada yang bertanya dibolehkan Tad ya, ada yang bertanya tentang materi ini, ada ya. Bapak Ibu sekalian dan jamaah semua, masih kira-kira kita beri kesempatan gitu untuk mungkin kita ada sebelah kiri, sebelah tengah, sebelah kanan, kemudian ibu-ibu tersendiri. Ada 4 lah kira-kira untuk materi pertanyaan seputar tema hari ini, baik Ramadannya maupun infaknya. Begitu, saya beri waktu untuk bisa bertanya kepada Ustadz, nanti dijawabnya. Monggo. Ternyata kotak infak sudah berjalan Ustadz. Mudah-mudahan tidak mengingkari janji tadi ya. Ada yang bertanya Bapak Ibu atau jamaah sebelum kita akhiri kajian hari ini? Ibu-ibu, Ustazah, ada yang perlu didiskusikan? Saya kira sampun paham Ustaz. Baik, jamaah semua, kesempatan untuk berinteraksi kiranya sudah paham, karena materi Ramadan dan infak tentu bukan materi yang tidak pernah kita dengar, tapi sering kita dengar, tinggal kita implementasi saja gitu Ustaz ya, sehingga materi ini akan memberi cas buat kita. Silakan Ustaz. Keilmuan kita di Ramadan tinggal menghitung hari lagi, kemudian di sana tentu akan serangkaian acara Ramadan dengan kegiatannya yang luar biasa nanti. Mudah-mudahan kita dipertemukan, dipanjangkan umur kita untuk bisa ketemu bulan yang mulia Ramadan. Hadirin rahmatullah, barangkali demikian yang bisa saya hantarkan pada acara kajian dengan Ustadz Saiful Anwar hari ini. Saya sendiri bila ada kesalahan dimohon dimaafkan. Untuk acara yang berikutnya adalah penutup. Mari kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.